Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma muhibbihi. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kasih sayangnya, karunia-Nya yang masih tercurah limpahkan kepada kita semua. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara beliaulah kita dapat mengenal agama Islam lebih baik. Begitu juga dengan perantara jasa para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para ulama, sehingga kita dapat dengan mudah memahami, mengamalkan, bahkan menyebarkan dan juga mengajarkan agama ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari Kamis tanggal 20 Agustus bertemu lagi di acara literasi atau Kamis menulis, yang mana biasa kita lakukan, yaitu pertama tahapannya adalah membaca, kemudian menyimpulkan dan menuliskan apa yang telah kita baca. Tapi seiring berjalannya waktu, dalam perjalanan kita melakukan literasi ini ada beberapa bug yang kita temukan, ada beberapa yang ketidakkoherenan gitu, apa bahasanya? Kalau bahasa Indonesia koheren tuh ketidakserasian antara buku dan yang disimpulkan. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita berniat untuk memperbaiki bug itu, ketidaksesuaian itu. Nah, bagaimana caranya? Maka jadi nanti ke depannya untuk teman-teman hanya menggunakan buku-buku yang disediakan di sini. Memilih buku mana yang bakal dia jadikan acuan atau menjadikan jagoannya gitu, jadi gacoknya bagi dia gitu. Entah milih dari buku yang udah kita sediakan nih, khusus buku-buku yang di sini gitu. Kenapa ini dilakukan? Karena itu tadi ya sudah disebutkan, kita mendapatkan ketidaksesuaian apa yang di buku, buku itu bilang apa, tapi yang disampaikan apa gitu. Jadi yang diharapkan ya dari acara ini, dari kegiatan ini, itu adalah sebuah manfaat positif, sebuah positif yang mana kita misalnya baca tentang apa, kita simpulkan sesuai dapatnya kita gitu. Gak usah melenceng ke arah ke Papua misalnya, Kalimantan, gak usah. Kita temanya misalnya Zionisya, ya udah kita baca, kita dapat, kita simpulkan itu. Kita nggak main durasi, nggak masalah. Kita cuma bisa nyimpulin 2 menit atau bahkan mungkin 1 menit gitu, nggak masalah. Yang penting sesuai apa yang dibaca itu yang disampaikan. Ya, itu tadi. Jadi jangan sampai nanti kan kita misalnya baca masalah alasan kita rela menderita, nyambungnya ke ijazah palsu. Kan nggak nyambung itu, harus sesuai apa tuh tentang rela menderita itu apa dalamnya gitu. Jangan baca ini nyambungnya ke sungai Amazon, kan nggak jelas. Jadi itu niatnya. Jadi insya Allah kedepannya ini buku ini yang disiapkan, yang disediakan. Nanti kalian teman-teman tinggal milih. Tinggal milih buku mana nih yang bakal saya baca terus. Dan harapannya bukan hanya di pertemuan ini, maksudnya kalian ini baca misalnya milih buku ini ya harus hatam gitu, harus hatam. Jadi jangan ntar Kamis pertama ini, Kamis kedua ini, ya jangan gitu. Maksudnya udah pilih ini pegang terus tuh, maksudnya pegang terus jadi gacok, dibaca terus sampai habis. Nanti kalau udah habis, dan bukan berarti di luar acara kita ini nggak boleh baca, boleh, tapi buku yang udah digacoin itu yang kita hatamkan gitu. Karena kan kalau dihitung-hitung sebenarnya kita ngadain acara literasi ini udah cukup lama ya, bukan baru 2-3 kali pertemuan, udah banyak lah gitu.
Dan jadi harapannya gitu, ada dampaknya gitu, ada efeknya kita dari membaca ini gitu. Itu aja mungkin ya yang bisa disampaikan, dihimbaukan untuk hari ini. Jadi silakan ya, milih buku-buku yang di sini nih. Buku-buku. Hah? Enggak, ya di sini aja yang udah dipilihin. Biar nanti sesuai apa yang disampaikan, apa yang dibaca dan apa yang disampaikan. Tuh, ayo silakan dipilih bukunya satu. Terserah. Ane juga punya buku andalan, tapi kita milih buku ini sendiri, buku yang ada di sini. Ini berapa Pak? Mas nggak bisa jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat salam kepada nabinya. Sedikit kesimpulan dari buku The Balance, Jalan Keseimbangan untuk Kemuliaan Hidup, karya M.K. Sutrisna Suryadilaga. Dari buku ini beliau berlatar belakang dari pertanyaan beliau, 3 pertanyaan beliau yang akhirnya membuat atau mendorong beliau menulis buku ini. Pertanyaannya adalah, mengapa di dunia ini banyak orang yang sukses meraih mimpinya, tapi lebih banyak lagi orang yang tidak sukses untuk meraih mimpinya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kenapa di dunia ini banyak orang yang bisa meraih mimpi-mimpinya, tapi juga lebih banyak lagi orang yang tidak dapat meraih mimpinya. Yang mana dari buku beliau ini, beliau ingin memberikan pandangan bahwasanya setiap orang itu punya jalan kesuksesannya masing-masing. Karena itu Allah juga berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebenarnya faktor-faktor ataupun unsur-unsur yang membuat kita berubah itu ada di dalam diri kita. Sedangkan faktor luar itu hanyalah faktor pendukung, dan itu pun kita tergantung lagi kembali kepada kita. Kita mau memilih faktor luar sebagai pendukung kesuksesan kita, ataupun kita tetap jumud, kita bersikeras hanya hanya berpandangan cukup zoom in saja, hanya memandang diri kita sudah cukup tanpa mengindahkan faktor dari luar. Itu alasan beliau menulis buku ini. Karena buku ini adalah buku yang lumayan cukup tebal, dan kita baru sampai pada kumpulan kata pengantar dari guru-guru beliau, yang mana salah satu guru beliau yaitu guru besar psikologi Islam di UIN memberikan kata pengantar yang cukup berkesan, yang mana di pengantarnya itu beliau menuliskan bahwasanya sebenarnya kita ini dihadapkan pada pilihan di kehidupan kita ini. Kita itu nggak bisa apa-apa langsung menyandarkan, wah memang takdir saya begini, nasib saya begini. Tidak sesederhana itu, karena semua itu terjadi karena perilaku kita, karena apa-apa yang telah kita tabung di hari-hari sebelumnya. Karena disebutkan juga faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kan? Barang siapa yang dia ingin beriman, dia maka beriman. Barang siapa yang ingin kafir, maka dia akan kafir gitu. Begitu juga Allah juga mengatakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi jalan di sini beliau mengatakan ada jalan kekufuran, ada jalan kesyukuran. Itu pilihannya tergantung kembali kepada kita. Begitu juga kita semua pastinya ingin memiliki keturunan yang
berkualitas, ya kan, keturunan yang berdaya guna bagi masyarakat sekitar, bagi orang-orang sekitar, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bangsanya. Tetapi kita juga harus memilih, mengawali pilihan itu dari memilih ibunya. Karena disebutkan di situ, beliau mengutip sebuah hadis, pilihlah di mana tempat nutfah itu diletakkan, karena sesungguhnya kualitas seseorang itu menular. Jadi kalau saja kita salah menaruh nutfah di tempat yang salah, maka bisa jadi kualitas itu tidak tertularkan ke generasi berikutnya. Mungkin sedikit itu ya yang bisa disimpulkan. Allah Akbar. Bismillah. Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita semua menyimpulkan apa yang kita baca, marilah kita berdoa dengan doa kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ingatan yang kuat dalam mengingat ilmu-ilmu yang baik. Amin rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan kegiatan 3M kali ini, saya akan menyimpulkan sedikit kisah seorang pelajar mahasiswa di universitas tertua di dunia, yaitu Al-Azhar yang berada di kota Mesir. Dalam buku ini berjudul besar Menebar Pelita di 5 Benua, karangan Dr. Agus Setiawan LCMA. Sedikit saya akan menyampaikan tentang apa itu negara Mesir. Negara Mesir itu merupakan negara tertua di dunia, yang dimana diperkirakan usianya sampai 5.000 tahun. Dan di negara ini pernah terlahir suatu peradaban kuno yang dikenang abadi, sampai-sampai kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian akan tetapi orang banyak menyebutnya sebagai negeri 1.000 piramid atau negeri Fir'aun. Wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut, dan yang dimana negara Mesir merupakan negara maju di Afrika, juga merupakan negara yang pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Kemudian di negara Mesir ini, tepatnya di kota Kairo, saya akan menceritakan. Di sini saya mendapatkan satu kisah seorang pasangan suami istri yang bertemu di kampus Universitas Al-Azhar. Beliau memulai kisah tersebut dengan beberapa episode. Akan tetapi episode yang pertama adalah menjadi seorang abi, menjadi seorang bapak, yang dimana beliau menikah di kota Kairo. Di sana, ini menurut ingatan beliau, hari itu adalah merupakan hari yang bersejarah bagi beliau dan istrinya, karena akan menanti seorang buah hati yang pertama kali beliau akan lihat datang ke dunia ini, yaitu menyambut anak beliau yang pertama yang lahir di kota Kairo.
waktu masih belum berubah, masih terasa 24 jam, akan tetapi beliau merasakannya panjang sekali. Karena mungkin antara perasaan yang sudah bercampur aduk antara perasaan cemas, tegang, bahagia dan lain-lainnya. Itu mungkin yang membuat waktu itu terasa semakin panjang. Kemudian lahirlah anak beliau yang pertama di kota Kairo secara operasi sesar. Akan tetapi alhamdulillah anak beliau lahir dengan sehat, begitupun dengan istrinya. Kemudian karena rasa bahagia yang tak terbendung menyambut buah hati yang pertama baru datang ke dunia, ahlan wa sahlan ya habibi, kata beliau, semoga engkau menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi pejuang untuk agama Allah, dan menjadi pahlawan untuk negara Indonesia, negara tercinta. Itulah doa dari Umi dan Abi. Kemudian beliau merasa di dalam kehidupannya itu ada perasaan yang berbeda hadir di tengah-tengah beliau. Apakah perasaan itu? Beliau berkata, inikah rasanya menjadi orang tua. Beliau pun tak sabar untuk membagikan cerita yang berbahagia ini kepada keluarga beliau di Jakarta. Kemudian beliau pun menelpon Abah. Panggilan dari bapak beliau itu biasanya dipanggil Abah. Bukan. Ketika beliau menelpon, terjadilah dialog antara Abi dan Abah. Dialognya seperti ini. Abah, alhamdulillah cucu Abah sudah lahir yang di Kairo. Alhamdulillah lahirnya, alhamdulillah kata abahnya, lahirnya sesar. Oh, berarti anak mahal dong, gitu kata abahnya. Akan tetapi Abi belum mengerti dengan apa yang dimaksudkan dengan abah, yaitu anak mahal. Apa itu anak mahal? Akan tetapi dialog ini berlangsung tanpa beliau pikirkan apa itu anak mahal tersebut. Akhirnya waktu pun berlalu beberapa tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian istri Abi mengandung lagi. Kemudian lahirlah anak yang kedua. Lahirnya anak yang kedua ini pun sama seperti yang pertama, yaitu melalui operasi sesar. Kemudian ketika Abi lagi mengabarkan kepada Abah bahwa cucunya yang kedua sudah lahir tapi sesar juga, Abah juga kembali melontarkan perkataan yang sama, yaitu wah, sudah dua nih anak mahal. Akan tetapi di sana pasangan suami istri ini bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan anak mahal? Kenapa Abah selalu bilang anak mahal ketika kita memberitahukan cucunya itu sudah lahir secara sesar? Menanti apa maksud dari anak mahal itu, sampai ketemu lagi di hari Senin kegiatan 3M. Panjang banget baru kelihatan itu tetangga perangnya. Tetangga di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini izinkan saya akan membaca kesimpulan. Ya. Siapa, Pak? Kesempatan kali ini tiap hari tuh datang. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan atau memberikan sedikit materi atau sedikit sebuah ilmu dari buku biografi 35 Sahabiyah Nabi dari Syekh Mahmud Al-Misri. Jadi pada halaman pertama buku ini menjelaskan bahwa keutamaan dari wanita-wanita Quraisy.
Jadi yang disebutkan Nabi itu bahwa wanita Quraisy itu adalah memiliki keutamaannya itu yang paling hebat menunggangi kuda dan juga merawat anak yatim dan menjaga hak-hak suami. Jadi kelebihan wanita Quraisy itu sebenarnya ada banyak, cuma yang kayak iblis tuh mungkin dari suaminya seperti Abu Jahal. Ibu Jahal. COD ya? Berapa? Berapa Pak? 100. Lanjut nih. Lanjut. Dengar. Belum. Lanjut. Yuk. Oh, cepet banget. Oh, lanjut. Aduh. Dan menunggang kuda tuh bukan berarti Gampang. nggak menunggang kuda, maksudnya ada istilah lain, maksudnya wanita-wanita Quraisy itu hebat dalam apa ya, menjaga amanah gitu. Amanah suami. Dan juga beliau mengatakan Rasul bahwa wanita Quraisy itu sangat merawat anak-anak yatim, anak kecil. Ya, jadi bukan berarti Quraisy itu orang-orang jahat semua yang seperti dikatakan kisah-kisah. Mungkin yang iblisnya suami-suaminya dulu aja kayak Abu Jahal itu, Abu Lahab itu. Lalu yang kedua, dalam pembukaan buku ini dijelaskan bahwa ada seorang wanita pemimpin seluruh Arab. Beliau adalah wanita yang sangat suci, yang memiliki berakal. Saking orang yang tidak punya akal pada masa itu, wanita ini adalah orang yang paling berakal, yang mempunyai idealisme tinggi, sehingga kaum kafir Quraisy memiliki atau menamai wanita ini dengan At-Tahirah, yaitu orang yang paling suci. Siapa dia? Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bentar, ini ada kisahnya nanti. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang perempuan yang sangat pintar, yang sangat cerdas, yang sangat memiliki idealisme tinggi dan juga saudagar kaya pada masa itu. Jadi pertanyaan kita, siapakah Khadijah itu? Ya, Khadijah adalah Ummul Qasim binti Khuwailid Abdul Aziz bin As'ad bin bin Qusay bin Kilab bin Al Quraisyah Al Sa'diyah. Itu mungkin. Khadijah lahir dari ibu yang bernama Fatimah binti Al-Amr kalau nggak salah. Jadi Khadijah ini adalah saudagar kaya yang sangat cerdas sehingga memiliki banyak harta pada saat itu. Nah, kita lihat perjalanan hidup beliau. Jadi Khadijah itu pernah menikah ya, 2 kali malahan. Yang sebelumnya beliau pernah menikah dengan saudagar atau petinggi Quraisy atau orang yang terhormat pada masa itu. Nama beliau suaminya Abu Halalah bin Atamar Atamimi kayak Abu Halalah. Nah, dari Abu Halalah itu lahir anak yang bernama Hindun. Jadi Khadijah dulu punya anak bernama Hindun. Lalu setelah itu Abu Halalah diharapkan jadi petinggi Quraisy, namun ketika perjalanan hidupnya Abu Halalah meninggal. Jadinya menjadi janda Khadijah. Dan ketika menjanda, beliau juga nanti dipinang dengan sama juga petinggi Quraisy dan juga memiliki terhormat, yaitu namanya Adbik bin Ubaik kan ya. Kayaknya seperti itu. Tapi dari beliau ini cerai, jadi janda lagi. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah punya anak satu Hindun. Pernah punya anak Hindun namanya, tapi nggak tahu
pada masa Rasulullah Hindun tuh kemana? Mungkin ada nanti sirah nabawiyahnya. Lalu pada masa, nah ini paling penting nih, ketika awal pertemuan Rasulullah dengan ini asik dengan Khadijah. Jadi kan Khadijah tuh memiliki, dia sering nyewa ini laki-laki buat berdagang, entah itu ke Syam atau ke Yordania untuk membawa dagangannya. Ya. Menyewa laki-laki lah untuk mendagang ini hartanya. Lalu ketika itu si Khadijah mendengar bahwa sifat-sifat Rasulullah seperti itu, yang jujur, yang amanah. Lalu beliau menyewa Rasulullah untuk berdagang ke negeri Syam dengan ditemani dengan budaknya Khadijah yang bernama Maisarah juga. Nah, dalam perjalanan Maisarah itu melihat tanda-tanda kenabian. Ketika berjalan di gudung pasir, awan-awan atau malaikat-malaikat tuh bernaung di atas Rasulullah sehingga Rasulullah nggak panas. Dan juga pada saat ketika Rasulullah berteduh di atas pohon, di bawah pohon, atau pohon ini nggak Sabiah, mungkin itu mungkin. Sabiah, lihat di Google. Itu pohon sampai saat ini masih hidup. Maka dikatakan pohon itu adalah sahabat Nabi yang masih hidup sampai saat ini. Sahabi, mungkin itu juga sahabi. Yang di bulan itu kayaknya dia. Yang di bulan. Kalau kelihatan bulan kan ada kayak Iya, pokok pohon yang masih hidup sampai sekarang ini, dan pohon itu tumbuh di tengah-tengah gurun pasir. Antum lihat bisa, mungkin itu juga. Nah, pada saat itu dan juga ada satu rohib yang melihat bahwa tanda-tanda kenabian, sehingga ditanya pada Maisarah budaknya Khadijah yang membersamai Rasulullah tadi, siapakah itu? Dia adalah Muhammad bin Abdullah gitu. Dan juga rohib itu bilang bahwa orang-orang yang berteduh di bawah pohon ini adalah orang nabi yang akan melanjutkan atau risalah sebelumnya. Pokok yang berteduh di pohon itu jadi akan nabi, menjadi nabi nanti. Biasanya yang berteduh di situ para nabi. Para nabi, kata rohib itu. Nah, pada saat itu singkat cerita, kembali ke Mekah Nabi Muhammad dan Maisarah. Lalu Maisarah ini menceritakan semua perjalanan kepada Khadijah. Nah, itu cowok cewek? Nah, cewek kayaknya atau cowok, enggak tahu. Maisarah. Cowok. Bisa. Cowok. Nanti kita lihat. Cewek, cowok. Kayak Hamzah gitu, Bung. Itu yang penting budaknya Khadijah. Nah, Maisarah. Nah, selepas itu Maisarah tuh menceritakan kisah-kisah perjalanannya dengan Muhammad kepada Khadijah. Nah, pada saat itu Khadijah seperti seperti melihat tapi sebelumnya, sebelum mempercayai Nabi Muhammad untuk berdagang, ini si Khadijah ini pernah bermimpi dulu bahwa dia didatangi oleh matahari dan bintang ke dalam rumahnya. Dengan mimpi tersebut dia menceritakan kepada sepupunya, itu Waraqah bin Nawfal. Itu kan seorang yang bisa mimpi istilah menakwilkan mimpi. Nah, dengan itu mungkin si Khadijah ini memiliki perasaan bahwa ada seorang yang akan meminangnya nanti, yaitu orang yang sangat jujur atau luar biasa, atau sangat pandailah dalam agama gitu. Nah, setelah kejadian tersebut, sampai berapa waktu di berangan-berangan bahwa mungkin ada suatu laki-laki yang akan meminangnya. Tapi pada saat waktu tersebut banyak laki-laki yang meminang Khadijah nih. Sampai ditanya sama Waraqah bin Nawfal, ada beberapa laki-laki tapi tidak cocok dengan apa yang dimimpikan tadi, sehingga pada saat itu si Khadijah ini pergi ke Nafisah binti Nafisah, kayaknya keluarganya Nafisah namanya. Nah, Nafisah ini yang nanti ketemu sama Rasulullah untuk menyampaikan bahwa si Khadijah mau menikah dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menjawab, apakah dia mau denganku? Kalau memang beliau mau, maka aku akan mau, dia bilang. Dan akhirnya paman-pamannya Nabi, Abu Thalib itu ke rumahnya Khadijah untuk memberikan mahar atau menyerahkan
apa namanya ya itulah semacam itu. Dan akhirnya menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah pada umur 25 tahun dan juga Khadijah pada umur 40 tahun. Itu katanya bahwa pada 40 tahun itu adalah pas masa-masa keibuan seorang, dan juga untuk remaja pas untuk 25 tahun, masa-masa pemuda matang pada 25 tahun, dan pada 40 tahun masa-masa keibuan perempuan, masa-masa keibuan. Jadi ya udah balance lah sama pemuda yang berjuang dengan Rasulullah dan juga yang bisa menaungi atau membackup Rasulullah pada masa itu. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan menyimpulkan sebuah buku yaitu terkait tentang judul Sirah Nabawiyah, di mana di dalam buku ini banyak banget poin penting yang kita bisa ambil, dan banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil juga dalam buku ini. Dan di dalam buku ini juga banyak sekali tentang kisah para sahabat Nabi dan para nabi-nabi kita, dan di mana saya bisa mengambil yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menikah dengan Hajar, dan ketika itu di dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum beliau menikah dengan anaknya Fir'aun yaitu Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di mana terkenal seorang nabi yang memberikan nasihat kepada para kaum muslimin. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dalam perjalanannya sangat banyak ujiannya yang Allah berikan kepadanya, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saking beratnya perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ke Mesir ketika itu, dan yang berkuasa di kota Mesir ketika itu yaitu Fir'aun alaihissalam. Fir'aun. Dan setelah itu Nabi Ibrahim ketika sampai di Mesir dan beliau mengajak umat-umat atau orang-orang jahiliyah ketika itu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim dipertemukan pada anaknya Fir'aun alaihissalam yaitu Hajar, dan setelah itu Hajar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam menikahlah kepada anaknya Fir'aun yaitu Hajar. Dan setelah nikah Ibrahim alaihissalam terus untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga Ibrahim ini juga dia pernah dihukum oleh para orang-orang kafir Quraisy, sampai-sampai Ibrahim ketika dibakar oleh api, dan tetapi apinya itu memadam, dan itu adalah salah satu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan api itu untuk memadamkan, untuk tidak bisa membakar jasadnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak yaitu Ismail, yang bernama Ismail, di mana Nabi Ibrahim juga ketika bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Jadi saking beratnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di dalam mimpinya dia membunuh anaknya sendiri. Bayangkan, anak kita sendiri saja kita harus membunuhnya, itu sedangkan anak yang salah satunya yang kita cintai, yang kita sayangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji iman Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Ketika sudah bangun Nabi Ibrahim dari mimpinya, lalu dia melaksanakan apa yang dia mimpikan ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa oleh ayahnya, Ismail alaihissalam dibawa oleh ayahnya yaitu Ibrahim untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, dan itu pun secara sembunyi-sembunyi. Lalu banyak sekali pergodaan dari syaitan untuk mengganggu ayahnya Ibrahim dan Ismail ketika dia mau menyembelih Ismail. Dan ketika itu, ketika Nabi Ibrahim mau sembelih dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah Ismail menjadi salah satu domba yang dimana juga terkenal itu di bulan Adha kita juga dianjurkan untuk menyembelih hewan korban. Dan singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah banyak sekali ujiannya yang sangat berat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menguji keimanannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri, sedangkan anaknya salah satu yang sangat cintai, dan sampai-sampai dia bagi kita yang secara berpikir tidak mungkin kita akan mau menyembelih anaknya sendiri, sedangkan anak salah satu yang saya tidak cintai. Mungkin itu saja yang saya bisa simpulkan dari buku yang saya baca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini anak akan menceritakan singkat dari buku yang berjudul Zionis dan Syiah Bersatu Hantam Islam. Ya, temanya tentang Hizbullah, apa ya tadi? Bekerja sama Hizbullah dengan Sabiha. Sabiha. Kekejaman Sabiha, apa ya tadi ya? Kekejaman Sabiha apa ya? Apa sih? Kagak. Suka ngapain? Oh, iya. Enggak salah baca ini dari jam 7. Enggak. Dari 7 tidur. Ya udah sekarang coba. Ayo Sabiha mereka benar-benar mereka itu benar-benar sangat kejam. Siapa itu Sabiha? Dia adalah Dr. Mus'ab Az-Zawi yang memiliki klinik di di mana ya? Di Latakia, kota pelabuhan Suriah. Mereka mengatakan bahwa Sabiha adalah monster. Sabiha boleh kayak kan? Astagfirullah. Gede kan uang. Astagfirullah. Sabiha
juga diduga diambil dari kata bahasa Arab yang berarti hantu. Benar saja. Sabiha itu menjadi hantu kehidupan rakyat Suriah. Jadi kehidupan Suriah. Kekejian Sabiha itu di luar nalar manusia. Mereka, bayangkan saya, demi menopang rezim Syiah al-Bashar Bashar Asad dan ayahnya Hafez al-Assad menggunakan Sabiha untuk memaksa warga Suriah agar tunduk pada rezim, terus mencuci otak para milisi Suriah. Apa lagi? Pada laporan Sabiha telah melakukan pembunuhan di Haula dari 100 orang lebih, separuhnya anak-anak yang ditembak dari jarak dekat dan ditusuk dari korbannya. Mungkin cukup sekian. Ngawur.